Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh habaib yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan sidin berataan sehat juga panjang umur. Ada Habib Amiruddin Bahashim, ada Habib Dawil Asegab, Habib Farhan Asegab, Habib Fahmi Asegab, oh ya Habib Saiful, Habib Husin Asegab, Habib Hasan Balfagi, Habib Umar Al-Idrus, dan seluruh habaib yang hadir. Mudah-mudahan sidin berataan sehat panjang umur, dan mudah-mudahan dengan berkat berkumpul bersama dengan keluarga Nabi, Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua. Para ulama kita, Guru Ahmad dari Kandangan, Guru Hanif dari Martapura, dan seluruh guru-guru yang hadir, Guru Mugni, Guru Indra, Ustaz Rijani, Sahibul Majlis, Bapak Guru Fuad Fakhruddin, yang berkat sidin kita berataan untuk kumpul. Mudahan sidin sehat panjang umur dan kabul segala hajatnya. Dan seluruh hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah, ulun kada berpanjang lebar. Alhamdulillah tadi di dalam syair sudah dibacakan manaqib Abah Guru. Itu lengkap dibacakan oleh Ustaz Rijani tadi, manaqib Abah Guru dalam bentuk syair. Mudah-mudahan dengan dibacakannya manaqib tadi Allah menurunkan keberkahan kepada kita. Kita membaca Fatihah sekali dengan niat yang pertama telah berpulang ke rahmatullah hari ini. Hajah Maisarah binti Al-Alimul Fadil Kiai Haji Muhammad Saman Mulia di Keraton Martapura. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan, kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan begitu juga yang telah berpulang ke rahmat Allah mendahului kita daripada kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat yang luas kepada mereka. Dan begitu juga kita semua yang hadir, apabila kelak Allah panggil kita, mudah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khair latuf afiyah. Ala hadhihi ala kulli man wa bihi salafus salih la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Fatihah. Sebelum kita sedikit berbicara tentang manaqib Abah Guru, sebenarnya tadi sekali lagi sudah disampaikan oleh Ustadz Rijani, tetapi perlu diketahui para jamaah sekalian bahwa ketika kita berbicara tentang Abah Guru, itu tadi kan disebutkan bagaimana orang apabila berbicara Abah Guru maka orang akan melihat rumah sidin mewah, kubah sidin indah. Bahkan tahun 2004 itu beliau sudah memakai mobil Alphard. Tahun 90-an sidin memakai Mercy, tetapi hati-hati kita tidak melihat itu. Tetapi melihat bagaimana beliau berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bagaimana beliau menuntut ilmu, bagaimana kesabaran di dalam menuntut ilmu, bagaimana kesungguhan beliau datang kepada para ulama, datang kepada para habaib untuk meminta dan mengambil keberkahan mereka. Sehingga sementara ulama mengatakan man ra'ani fil bidayati sara siddiqa, barang siapa melihat kami di awal perjalanan kami, jadilah dia orang yang sedih, orang yang benar di dalam suluknya kepada Allah. Tetapi ujar sidin wa man ra'ani fin nihayati sara zindiqa, tetapi hati-hati
Karena terkadang kita tertipu dengan akhir perjalanan seorang aulia. Nang kita lihat unyamannya sidin. Tetapi kita tidak melihat bagaimana mereka berjuang untuk mencari keridhaan Allah. Mereka berjuang di dalam agama Allah. Nah, di dalam kesempatan ini yakinlah dengan kita duduk di majelis yang diceritakan manaqib wali turun rahmat Allah. Dan begitu juga kita disuruh untuk datang menziarahi wali, untuk datang mengunjungi wali, baik mereka telah berpulang ke rahmatullah atau ketika mereka hidup. Baik hidup atau mereka wafat, itu semua bermanfaat. Ulun sebutkan 2 bisyarah yang diberikan kabar oleh seorang wali ketika orang mengunjungi beliau ketika hidup ataupun wafat. Yang hidup ulun contohkan. Ada seseorang yang berasal dari Maghrib. Maghrib itu ujar kita sekarang Maroko. Safara rajulun minal Maghrib ila Hadramut. Bayangkan dari Maroko ke Hadramaut. Jauh. Karena Maroko itu inya masuk benua Afrika. Maroko itu Afrika. Sedangkan Hadramaut itu masih Asia. Maka berangkatnya dari Maroko ke Hadramaut zaman bahari untuk apa? Li ziyarati Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dia datang ke Hadramaut itu kada neko-neko, satu aja hendak mendatangi Habib Ali Habsyi, titik. Makanya ketika beliau datang dari Maroko ke Hadramaut sampai Sewun, bertemu Habib Ali, Mbah tu boleh. Kalau bang nyimpang ke sana, ke sini, ke situ, kada datang bujur-bujur menziarahi Habib Ali. Di waktu Habib Ali hidup. Selesai dari ziarahnya, selesai daripada berkunjung, bulik lelaki nih. Apa komentar Habib Ali? Habib Ali berkata setelah lelaki ini tadi bulik. Ujar Habib Ali, lau sadaqar rajul fi ziyaratihi. Kalau lelaki ini datang mulai Maroko ke sini bujur aja Habib Ali, inya datang bujur-bujur hendak meelangi aku. Dasar itu niatnya, hendak meelangi aku. Ushidukum, maka saksikan ya Habib Ali bukan ikam. Aku menjadikan ikam semua ini saksi. Apa? Annahu syariki fil jannah. Itu lelaki nang datang meelangi aku, inya bakal menjadi jiran kerabat tetanggaku di dalam surga. Syariki artinya apa? Ketika beliau katakan syariki fil jannah, berarti itu jaminan orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan bukan hanya husnul khatimah, bukan hanya masuk surga, syarikuhu. Bersama Habib Ali, derajatnya kada kaleng-kaleng. Nah inilah cinta. Makanya bujur-bujur kita ketika datang kemana aja kita ada seorang wali, ada seorang habib, kita elangi mereka. Dan sungguh-sungguh niatnya jangan macam-macam. Kita memang berniat mendatangi mereka, mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya. Elangi karena kecintaan kita kepada mereka. Kita cinta kepada keluarga Nabi, kita cinta kepada para ulama, kita cinta kepada mereka. Cinta itu nang membawa langkah kita ke sana, itu akan menyebabkan kita menjadi tetangga mereka ke dalam surga. Itu Habib Ali bukan. Dan kada main-main, semua yang hadir dijadikan saksi. Ya Allah, untungnya itu nang mendatangi wali waktu beliau hidup. Kalau wali itu telah berpulang ke rahmatullah, bang, su'ila Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Suatu hari Habib Abu Bakar bin Abdullah ditanya, Mada yu'ta zairu qabril wali, apa yang diberikan kepada orang yang berkunjung kepada wali yang telah wafat. Nah tadi orang lelaki tadi nih datang mendatangi Habib Ali waktu Habib Ali hidup. Sekarang kalau misalnya Habib Ali
yantaqil ila rahmatillah, yantaqil ila rafiqil a'la. Lalu kita datangi sidin kasewun berziarah kasewun kawada Habib Ali Habsyi, apa nang kita dapat? Kita datangi Sayyidina Al-Idrus, Sayyidina Al-Haddad. Kita datangi mereka. Apa nang kita dapat? Maka ujar Habib Abu Bakar, 2 jasiden nang didapat. Salah satu dari 2 hal. Ihdal khoslatain. Yang pertama, yang paling rendahnya ada 2 macam nang didapat. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Kalau kita masih belum mengerti hakikat ziarah tadi, paling rendah nang kita dapat ayyaghfirullahu dzunubah, Allah akan mengampuni dosa orang nang berziarah tadi. Maka ini kada bisa tergantikan berapapun duit nang pian keluarkan untuk berziarah. Wali nang kita kunjungi, maka dengan berkunjung kepada mereka dosa kita habis dihapuskan dan diampuni oleh Allah. 1. Kalau ternyata orang yang ini memang Allah berikan yang lebih tinggi dari itu, apa? Ayyu'ta. Yang kedua nih, wahil ulia. Ayyu'ta martabata dzalikal mazur, maka Allah memberikan kepada yang datang tadi martabat si wali tadi. Itu bisa terjadi. Allah berikan kepadanya martabat si wali. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu kadang-kadang sulit bagi Tuhan. Dulu ulun ingat ketika waktu ada jalsah malam di Masjid Ba'abad. Di bawah Nabi Hud di Masjid Ba'abad. Waktu itu ada salah seorang mutakallim, penceramahnya. Sebelum Sayyidina Al-Habib Umar ceramah, ada penceramah awal. Nah, situ sidin bercerita, ada dahulu Baduy, ini Baduy, wah orang Baduy tahu seorang pian. Ada Habib berceramah macam ini. Habib ini berceramah tentang Allah itu mengabulkan doa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, Jarsidin, berdoalah kepada Allah jangan ragu. Karena Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan orang nang berdoa. Jadi ujar sidin nih, siapa aja kalian bila meminta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan permintaannya. Karena Allah Ta'ala itu maha pemberi. Sampai sidin dikatakan semua makhluk ini apa? Lau kana awwalahum apa? Awwalahum wa akhir qamu fi sa'idin wahid. Kalau orang yang pertama, orang yang terakhir, jin manusia berkumpul fi sa'idin wahid, di satu tempat, satu lapangan berkumpul. Wa sa'ala kullu wahidin mas'alata, maka setiap orang meminta dengan permintaannya masing-masing. Apa? Allah akan berikan mereka sesuai dengan permintaannya masing-masing. Kadang-kadang semuaan minta satu, kada setiap orang masing-masing semua diberi. Lelaki tadi rupanya memperhatikan, berarti Allah Ta'ala tuh jadi bila diminta pasti memberi. Lalu lelaki tadi masuk. Itu Baduy memang kayak itu kelakuan. Bib jar. Bujur ke Allah Ta'ala tuh bila diminta sidin pasti memberi. Iya sidin tenang aja, kam Allah tuh maha kuasa. Bila orang meminta sidin beri. Langsung di sini situ juga lelaki tadi mengangkat tangan, yang Baduy tadi, ya Allah. Ujarnya Allahumma rzuqni maqam segab. Ya Allah, berikan ulun pangkat Habib Abdurrahman Segab. Beri ulun pangkat Habib Abdurrahman Segab. Jadi ujar nang Habib nang berceramah tadi, ujar sidin Allah Ta'ala itu mengabulkan segala doa. Cuma ikam berdoa ingat juga berdoa meminta maqam segab,
Maqam kutub diminta. Apa jar lelaki tadi? Ujarnya ulun minta lawan Allah juga. Kalau kada lawan pian, artinya Allah memberi juga Allah. Maka mutakallim tadi, pembicara tadi menceritakan ujar sidin ternyata Allah mengabulkan doanya dan Allah jadikan dan Allah berikan inya maqam qutbiyah, tetapi inya meninggal langsung setelah inya menerima maqam qutbiyah tadi. Tetapi meskipun inya wafat, Allah beri apa yang inya hendak. Menunjukkan Allah tidak menyia-nyiakan permintaannya itu. Coba. Artinya sesemudah itu bagi Allah. Nang tadinya badui kada tahu apa-apa tiba-tiba jadi kutub. Nah ini datang kepada wali berziarah, bisa sangat mungkin Allah akan memberikan lelaki ini martabat wali yang diziarahinya. Tergantung sekarang seberapa bersih hatinya datang kepada wali tadi. Seberapa siap inya menerima madat si wali tadi. Makanya perlulah kita datang kepada para aulia itu dengan hati yang bersih. Karena masyidai kita berkumpul dengan wali tapi hati kada bersih percuma juga. Nah makanya sebelum dimulai manaqib ini tadi, kami ingin ingatkan kepada hadirin sekalian, di sini ada keterangan. Ada keterangan, ulun bacakan. Disebutkan di dalam majmu'nya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, laisal hirmanu alla turzaqa mujalasatu salihin walakinnal hirman kullal hirman an turzaqas salihin thumma la turzaqal adab. Bala itu karena di kalimat lain karena disebutkan ujar sidin alamatus syaqawah. Pian hendak tahulah bala itu. Bala yang besar itu bukan pian tidak punya kenalan wali. Orang rugi itu bukan orang yang tidak punya kenalan wali, bukan. Tetapi orang rugi itu adalah orang yang punya kesempatan parak lawan wali. Kesana kemari lawan si wali. Tetapinya kada beadab lawan wali itu. Ingat ini baik-baiklah. Alamatus syaqawah disebutkan oleh Habib Ali bin Hasan dalam Al-Qirtas. Alamatus syaqawah ayyurzaqal abdu suhbatal arifin thumma la yahtarimuhum. Bala yang paling besar, tanda celaka adalah ketika seseorang diberikan kesempatan dekat dengan wali tetapi inya kada beadab lawan wali itu. Jadi hati-hati. Jadi wali nang kita parak itu bukan untuk dijual namanya. Oh, aku sebentar lawan sidin. Oh, aku rajak aku bukan begitu. Tapi kita kada beadab lawan sidin. Pandir sidin kita langgar. Ujar sidin jangan menggibah, kita menggibah. Jar sidin jangan berdusta, kita berdusta. Ujar sidin jangan makan riba, kita makan riba. Di mana penghormatan kita kepada si wali? Berjuang sidin siang malam memerangi riba, kita makan riba. Berjuang sidin siang malam melajari jangan berdusta, kita berdusta. Bahkan kitanya kada beadab lawan si wali. Kita berkisah tentang sidin, na'udzubillah min dzalik. Menceritakan tentang sidin di hati kosong daripada cinta. Orang yang mendengar kisah kita maka kanyangnya dengan cinta. Mengambil manfaatnya dari kisah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita adab kepada para aulia. Pian percaya aja bujur-bujur sungguh-sungguh duduk lawan aulia itu Allah memberikan pian keberkahan. Dan satu lagi lah karena manaqib tadi sudah dibacakan,
Orang ingatkan beberapa poin-poin penting yang harus kita jaga antara kita dengan aulia. Ketika kita duduk di hadapan para wali itu, kita mengharapkan nadharah para jamaah sekalian. Nah, kita mengharapkan nadharah. Ilmu itu kan pengetahuan. Dengan membaca kitab kita bisa dapatkan. Tapi keberkahan itu kita bujur-bujur bertalaki di hadapan perguruan supaya mata kita memandang mereka dan mata mereka memandang kita. Karena wali apabila sudah memandang murid itu pian harus pahami bahwa pandangan itu bukan lagi pandangan mereka. Makanya ketika kita sembahyang hajat nih malam esok pacang sembahyang hajat, kalau qomat sembahyang hajatnya ada orang disuruh qomat sembahyang qomat dasar qomat bujuran sih. Dan itu terjadi di dunia ini. Qomat dasar qomat sih. Ingati bilanya azan, bilanya qomat itu yang pertama berikan salam kepada Nabi dulu. Bujur assalamu alaika ya rijalal ghaib, tetapi biasakan setiap kita memulai salam mulai dengan Nabi kita Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah, assalamu alaika ya Anbiya Allah, assalamu alaika ya rijalal ghaib, dan seterusnya. Nah, nanti di situ ada kalimat apa? Unzuruna binadratillah. Pandanglah kami binadratillah. Berarti wali itu kadang memandang dengan pandangan mereka. Makanya kita katakan aghithuna biquwwatillah. Tolong kami biquwwatillah. Unsuruna binusratillah. Itu wali. Nah, jadi yakin-yakin kita pertama ketika datang kepada seorang wali bahwa orang itu memang wali. Bila dibacakan manaqib wali, orang itu wali. Yakini dalam hati. Jangan ragu. Nah, pernah juga ada satu orang syekh di Tarim. Mudahan kawa berziarah insyaallah kana baratan. Ada syekh di Tarim namanya Syekh Yahya bin Ahmad bin Salim Akdar, dikubur di Tarim. Beliau ini menjanjikan ujar sidin man zara qabri, barang siapa yang menziarahi kuburku. Makanya kan di penjelasannya man zara qabrahu, siapa yang mengelangi kubur sidin, wa qara al ajrumiyah, maka ini membaca jurumiyah di situ. Di maqam wali tadi, nah apa jaminan sidin? Wa huwa dhamin, sidin menjamin apa? Futiha alaihi fi ilmin nahwu, maka Allah akan futuhkan orang itu dalam ilmu nahwu. Meninggal sudah orangnya, dibaca itu di sisi sidin, futuh orang mudah. Ada lagi namanya Al-Faqih Syekh Ahmad bin Muhammad Ba'isa. Ujar sidin man zarani bisidqin niyah, orang yang datang kepada aku dengan niat yang benar. Wa talaba hajatahu fi ziyaratihi, lalu ia membawa hajat dan meminta kepada Allah, bertawassul kepada sidin tadi dengan membawa niat yang benar. Lalu ketika ia bulik sekalinya hajatnya itu kada takabul, berarti aku ini anak zina. Artinya mesti kabul tuh. Jadi itulah para aulia. Dan jangan heran itu. Ya Habib. Baik, selesai ini ulun-ulun sampaikan. Nah, kemudian sedikit lagi ketika kita berbicara tentang wali, nah kita dengar tadi apa yang dibacakan oleh Ustaz Rijani di dalam syair-syair tadi. Ulun ingin sebutkan sedikit lagi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Yazid Al-Bastami. Dikatakan ada seseorang yang sangat cinta kepada Abu Yazid, sangat cinta. Saking cintanya, di mana Abu Yazid berjalan, di situ inya umpat. Saking cintanya bukan umpat, jajakan Abu Yazid dijajaknya. Abu Yazid melangkah bet kanan sini, situ juga jajaknya. Melangkah bet kiri, situ jajaknya.
Tiba-tiba lelaki tadi berkata, wahai imam, tolong pang bari ulun pakaian pianka, tapih pianka, surban pianka ulun pakai supaya ulun dapat berkat. Ini banyak nangka itu. Bib jar bagusnya surban pian kawak ulun ambil berkah jar. Karena ada pulang nang besalaman menggawil bib bagusnya cincin pian jar kawak kam ambil berkah. Habis tapaculan berataan nang diawak sidin. Itu katanya mengambil berkah merampok ngarannya. Lalu ujar Abu Yazid napa? Ujar Abu Yazid, kain aja sudah. Sini ikam jasidin. Ikam nak baju kok lah. Baju kuning sini bila ikam pakai belum tentu sedang. Artinya bila ikam pakai pun kadang mungkin tiap hari. Karena ikam tapas kalau artinya bisa hilang, bisa rusak. Kain aja gini sudah jasidin. Jangan bajuku kulitku nih nah isi ikam pacul, kulitku ikam pacul, ikam jahit kawak ikam. Kulitku nih ikam tatak, ikam rabit, pasang kawak ikam. Tapi kan mungkin kan. Tapi jasidin kulitku nih, jangan baju, kalau baju masih anu lagi. Kulitku jasidin pasang kawak ikam. Maka sedikit pun jasidin kulitku itu kada akan bermanfaat kalau ikam kada berjalan di jalan yang aku jalani. Artinya berarti mencintai wali itu adalah dengan berjalan di jalan mereka. Masa bisa cinta tuh hanya omong kosong aja? Cinta itu bukan dengan kata. Apa ujar Imam Qushairi? Wal muradu bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Cinta itu adalah mengikuti orang yang dicintai. Kita cinta, kita ikuti orang tuh cintangannya. Jadi alamatul mahabbah ittiba. Alamat cinta tuh mengikuti. Maka kita ikuti wali. Nah sekarang kita baca Abah Guru. Itu namanya Kibsen. Wa kana radhiyallahu kan sudah tadi tanggal lahir sudah yang beliau lahir tadi tanggal 11 Februari tahun 1942. Sudah disebutkan tadi. Maka beliau wa kana radhiyallahu taala anhu muhibban lil ilmi wa ahli. Beliau Abah Guru ini sangat cinta kepada ilmu dan ulama. Cinta ilmu, cinta penuntut ilmu dan cinta ulama. Kalau kita tahu Abah Guru itu cinta lawan ilmu, maka cintai juga ilmu. Kayak pesidin menuntut ilmu Bapak Ibu sekalian. Umur 7 tahun dikatakan di dalam manaqib hafidhul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Beliau hafal Quran di umur 7 tahun. Wa hafidhu tafsir al-Jalalaini wa huwa ibnu tis'i sinin. Dan beliau hafal tafsir Jalalain umur 9 tahun. Beliau cinta lawan Sesaman beliau ikuti kan. Sesaman hafal Quran umur 7 tahun. Wa tabahhara fi fiqh Syafi'i wa huwa ibnu tis'i sinin. Dan Sesaman itu mutabahhir di dalam mazhab Syafi'i, ilmu macam lautan, umur 9 tahun aja ya. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran juga. Nah berarti cinta ini dasar diikuti sidin. Ikut. Nah kita bang, oke lah misalnya kita belum bisa seperti itu, tetapi jangan juga kada cinta lawan ilmu. Maka dengan kita hadir di majelis ilmu, kita duduk mendengar nasihat para ulama. Tapi kalau yang masih muda-muda, kada ada alasan gunakan bujur-bujur waktu untuk menuntut ilmu. Nyaman benar kita wah ini sudah. Makanya sementara ulama katakan kalimat tidak tahu kada kawa diterima saat ini. Kayak bisa kada tahu. Oke tidak tahu, tidak tahu. Terus sementara ulama katakan yang pertama, bila memang inya tinggal di hutan, nang jauh dari ulama, kada tahu wajar. Atau orangnya baru masuk Islam. Amun hidup di padang ulama, tiap habis subuh, tiap habis maghrib, tiap habis isya, majelis ada, YouTube ada, nelpon guru kawa, masih juga kada tahu. Itu bukan kada tahu, kada mau tahu. Datang pian malam Jumat tuh ada Habib Muhammad, maampar ambal kada, membayar listrik kada, datang dapat makan, lampu terang, masih juga kada nuntut ilmu kita.
Amun kita lihat imah kita bahari berbulan-bulan berjalan berkuda cuma untuk mencari satu hadis saja. Kita dalam satu malam berapa hadis yang kita dengar. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita mengaku cinta kepada wali Allah Ta'ala tetapi jalannya kan diumpati. Abah guru kana muhibban lil ilmi, muhibban lil ilm, cinta lawan ilmu. Bukti cinta ya sungguh-sungguh belajar. Abah guru tuh pian kalau sudah menjelaskan ilmu mau mah. Nah, mengalir orang anu kada nang sekadar penjelasan rinciannya, balakohnya, mantiknya. Kalau sudah menjelaskan sesuatu tuh kadang contohnya lah yang menarik. Beliau menjelaskan dulu firman Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang sesungguhnya, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Gitu lah. Kita memahami ayat itu ya begitu, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, kakanak takuni syaitan itu kawan ke musuh. Kakanak tuh tahu syaitan itu musuh. Lalu untuk apa lagi ayat itu memberitahu? Lamun orang tuh berataan meskipunnya kada Islam, inya tahu setan itu musuh. Orang tuh kada Islam, inya tahu memang setan itu musuh manusia. Lalu apa gunanya Allah Ta'ala menjelaskan innahu lakum aduwwum mubin? Ternyata sidin menangkap kada kayak itu. Sama nang kaya bebini. Ada bebini berucap tahu laki jadi para janda misalnya. Ada janda itu berparak lawan lakinya, maka dipandirinya lakinya kak jangan pian jangan tapi hakun jar diparaki anu tuh, karena ulun tahu inya tuh memaraki pian tuh kada tulus, itu menghendaki harta pian aja, menghendaki ini inya tuh kaya kada tulus. Apa maksudnya bini kita memadahkan orang tuh kada tulus? Pian paham lah maksudnya tuh. Bukan inya mengatakan binian tuh kada tulus, bukan artinya kakak pian jangan paraki itu binian tuh kada tulus, artinya ini nanang tulus. Bebinian tuh kayak kada tulus lawan pian, artinya ulun nang tulus meskipun kalimat tuh kada terucap. Itu hendak nyamannya aja mengawini pian pas nyaman aja, artinya ulun ini nanang siap mengawini pian nyaman atau susah. Ketika Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin, maknanya di situ inni lakum habibum mubin. Aku ni nak kekasih ikam ya Tuhan. Wa'tul habib watrukul adu, datangi kekasih tinggalkan musuh. Itu maksudnya. Artinya di dalam kalimat innahu lakum aduwwum mubin menunjukkan kalau setan itu musuh kamu, nina kekasih kamu, datangi kekasihmu, jangan mengurusi musuh. Lalu dari penjelasan itu ulun ingat ujar abah guru, syaitan itu sesuatu yang kada kawa dilawan. Kayak apa nama lawan namun kita kada melihat. Syaitan itu jangan dilawan. Kita kada kawa melawan. Kenapa? Karena syaitan itu melihat kita kada melihat syaitan. Kayak apa cara menghadapinya jar guru? Ujar abah guru, cara menghadapinya serahkan urusannya kepada zat yang melihat syaitan kada melihat sidin. Artinya kita berlindung kepada Allah. Lawan Tuhan aja berparak, otomatis setan itu berjauh. Bila pian parak lawan Allah, setan itu berjauh. Lalu abah guru pernah ditanya, apa hikmahnya ada setan? Kenapa setan itu diulah? Apa jar sidin? Ujar sidin, syaitan itu bagaikan seorang tuan, seorang raja berisi anak. Ini umpamalah seraja berisi orang nang inya cintai, maka raja ini berpesan kepada anjing-anjingnya nang di luar. Ujar si raja, apabila anakku, apabila ini nah kekasihku nih keluar mulai rumah berjauh, gonggongi. Bilanya dalam rumah kada apa-apa, bilanya sudah mulai keluar gonggongi. Artinya syaitan ini akan mulai menggonggongi manusia ketika manusia itu jauh dari Tuhan. Ya sudah mulainya menjauh dari Tuhan, syaitan di situ berparakan. Itu tanda bila jauh dari Tuhan syaitan berparak. Itu guru menjelaskan. Coba di mana penjelasan tentang itu? Kadang tengah-tengah kita mendengar penjelasan itu. Artinya apa itu? Artinya beliau ini orang nang dasar alim luar biasa.
Kita kena bicara masalah wali, orang dasar alim habis saya. Jadi alimul allamah wajar banar. Andai ada lagi di atas itu apa? Coba. Nah itu Abah Guru. Jadi sesuai. Pertama sekali ulang beliau memang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Segalanya beliau pelajari. Tuh. Kemudian jadi wajar aja kemudian Allah memberikan ilmu. Jadi Abah Guru itu ulun yakin benar bahwa Allah anugerahkan beliau itu pertama ilmu kasbiyah dan kedua sarwahbiyah. Yang pertama min tariqil kasab, yang kedua adalah faidul ilahi. Jadi beliau cinta kepada ilmu ulama anak itu. Jadi kita amun kita cinta lawan ilmu, cinta lawan ulama, ini jalan awal kita mau umbati sidin. Lamun sudah nuntut ilmu kada mau lawan ulama kada tahu-tahu. Bapak dah cinta, tunggu dulu. Ada cintanya. Nah. Terkadang pian perbuatan kita tuh bisa mendustakan ucapan juga. Makanya Sayyidina Ali katakan, ujar Sayyidina Ali, apabila ada orang mengaku cinta lawan Allah, tetapinya kada sembahyang, maka perbuatannya itu menyatakan bahwa ini berdusta dengan ucapannya. Aku cinta ajar kepada Allah, tapi kada sembahyangnya, maka berarti berdusta. Apa yang mendustakan? Aku beriman ya lawan Allah, tapi kada sembahyang, maka perbuatan mendustakan untungnya. Bukan orang yang mendustakan dirinya, seorang mendustakan. Lalu kemudian Abah Guru pulang kita bicara. Jadi kana radhiyallahu muhibban lil ilmi wa ahlihi. La ilaha illallah. Ya nena. Wa yukafiul mudarris ini maksudnya beliau ini sangat bisa membalas kebaikan orang-orang yang mendidik dan mengajari sidin. Sidin lawan alul bait luar biasa lah. Dan Abah Guru lawan alul bait ini satu, Habib Hariri bagaimana? Itu Habib memakai sandal kulit hanyar puga. Sandal ini hanyar, otomatis kan masih sasak. Orang kadang-kadang memperhatikan, guru memperhatikan, sandal itu diperhatikan guru. Sandalnya puga. Langsung guru ke dapur ambil minyak makan. Bahari. Waktu minyak makan masih belum langka. Tolak sirin ke dapur, ambil minyak makan. Ditumpah sirin ke telapak tangan. Dibawa sirin pulang keluar, duduk Sayyid di sini. Duduk, lalu ujar sirin pian memakai sandal puga lah. Anu Sayyid aja sirin diminyaki sedikit batis pian. Lalu Abah Guru ini duduk meminyakikan batis sirin supaya jangan sampai batis sirin itu lecet. Sampaikah itu memperhatikan keluarga Nabi. Dan ulun ini kan dengar dari orang, dari Abah tahun 70 ujar Abah 70 sekian. Itu Habib Zain Habsyi. Dulu guru Seman Mulia itu jar Abah duduk di luar. Abah nyambat apakah ada jar Abah bari di luar rumah guru itu ada pohon. Nah guru Seman itu duduk di bawah pohon itu, kada masuk ke dalam. Abah Guru pengajian di dalam. Untuk apa guru Seman di luar? Karena Habib Zain datang bebeca. Begitu Habib Zain datang langsung guru Seman menyambut.
Abah guru pun stop setumat keluar untuk menyambut Habib Zain datang, baru guru Saman masuk membawa Habib Zain. Abah guru pun menyalami, memuliakan, mendudukkan ke muka. Lalu murid-murid yang itu kan bertanya-tanya, siapa sih yang Tuha ini? Kok sampai guru Saman, guru Tuha, Abah guru stop pengajian demi memuliakan. Nah setelah itu baru Abah guru menjelaskan, ini nangai Habib Anu, ini keturunan Nabi, kita wajib memuliakan. Maka orang langsung menerima karena Sirin sudah mencontohkan. Kadang bepandir aja muliakan, kadang memang dicontohkan. Lalu murid tuh melihat tingkah laku peguruan kayak itu lawan keluarga Nabi, lang-lang lain tuh mudah untuk mengompeti. Tuh kayak itu. Kita bapak dah cinta lawan guru, ilmu kita kada cintai, ulama kita kada tahu, keluarga Nabi kita kada tahu. Lalu bermodal muntung cinta aja lah. Kada bisa kayak itu. Jadi cinta itu sekali lagi ada buktinya tuh mengikuti orang yang dicintai. Namun sekedar bepadah cinta aja, semua manusia nih, semua maaf meskipun berbeda agama, aku cinta lawan Tuhannya. Tapi kada ada manfaat cintanya itu, karena kada mau umpati apa yang disuruh Tuhan. Ujar Allah beriman kepada Nabi Muhammad, ya kada beriman. Bijar 1000 kalinya pada cinta lawan Tuhan kada ada gunanya. Nah, sedikit lagi dan satu lagi yang Abah Guru ini sering mengajarkan ke kita adalah tidak membalas keburukan itu dengan keburukan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Contohnya diceritakan Abah Guru Mu'askala waktu beliau bacakan manakib di Lok Bahu. Ada Jarsidin, ya maaf sekali lagi ulun mohon maaf dengan kalimat inilah, sekali lagi ulun mohon maaf dengan kalimat ini. Inya bila orang berdagang tuh nang hiri pedagang juga. Ulun kada pernah melihat anggota DPR iri lawan pedagang. Kada mau kayak itu. Atau ojek iri dengan DPR, kada kayak itu. Nya papadaan nang iri itu. Atau misalnya pegawai negeri iri dengan penyairan, kada nyambung. Nya bila penyairan tuh irinya sesama penyairan juga, pegawai sesama pegawai juga. Nah itulah kadang-kadang guru sesama guru juga. Mudahan Allah jauhkan kita dari iri ini. Nah salah satunya ujar Abah Guru Mu'az menyampaikan, ketika majelis semakin banyak di sini kita bersyukur kepada Allah, karena artinya tugas itu terbagi. Kalau memang kita menganggap tugas kita adalah untuk berdakwah, maka dengan banyaknya majelis ilmu itu tugas kita tuh terbagi. Kecuali karena majelis itu dijadikan mata pencaharian barunya merasa tersaingi. Tapi kalau inya benar-benar hendak berdakwah kepada umat nabinya merasa terbantu, nya bersyukur banyak majelis ilmu itu terbagi tugas. Nah jadi ada dahulu guru majar menyambati Abah Guru ini macam-macam sampai memadahkan sasat. Suatu hari jar Guru Mu'az termasuk Guru Mu'az umpat naik mobil lawan Abah Guru. Di tengah jalan melihat guru tadi berjalan batis, langsung Abah Guru itu menyuruh singgah. Begitu singgah turun guru, disalami guru tadi, dicium guru tangan sini. Dicium guru tangan sini. Batu Abah Guru pian anak ke mana? Ujar anak ke anu, pian naik jar kami ke Bulujuran lewat situ juga, pian naik dibawa sih dan bawa mobil. Padahal orang di siang malam kesana kemari menyambat kada baik aja lawan guru. Disinggahi sidin, dicium di tangan, dibawa naik. Itu aku menyaksikan seorang di Guru Mu'az. Ada beberapa orang disambut Guru Mu'az saksinya. Kayak itu sidin lawan orang nang nyata siang malam menyambati. Ada kita sepalih kan sambati orang tunggu jadi bila tetamu aku awas saja. Itu guru kayak itu kan, Abah Guru. Dasar kayak apalah hati orang muda Allah membersihkan hati kita. Nah. Ya Allah. Nah itu nang sin ajarkan. Makanya wajar benar sidin memadahkan kita, jangan tapi hendak bermusuhan, jangan berhihirian, jangan membongkar aib orang dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini sekelumit yang ulun dengar tentang sifat beliau, akhlak beliau, kecintaan kepada ilmu dan ulama, kesabaran beliau menuntut ilmu.
kesabaran beliau di dalam menahan ujian, dipukuli orang pernah. Jadi jangan tanya nang sidin sekedar dipitnah aja, digebuki pernah. Logikanya orang nang kaya sidin itu kadang menjadi digebukhan saking itulah. Mengganggu orang kada suah, menyambati orang kada bisa, ya dipukuli orang. Ayo. Menyambati orang kada bisa sidin, dipitnah orang. Jadi kita ini dipitnah orang, kita ini disambati orang, padahal dasar kada baiknya. Jadi kalau setiap hendak sakit hati mana aja. Amun Nabi Muhammad jadi padahal orang dukun, padahal Nabi lain dukun. Nabi dipadahkan orang sahir, padahal Nabi itu tukang sihir. Nabi dipadahkan orang gila, padahal Nabi kada gila. Allah Ta'ala dipadahkan orang beranak. Tuhan menegaskan, lam yalid wa lam yulad, kada beranak Tuhan, kada bakuitan. Ada jarang padahkan beranak. Jadi artinya Allah Ta'ala aja kada lepas dari muntung orang. Apalagi kita. Nah jadi apa? Sabar ya sudah menghadapi nangka itu tuh, karena di dunia ini kayak itu la tastaghrib uqal akdar. Jangan heran, pian bila berada di salju, di di kutub, kutub utara, berziarah pian ke kutub utara. Lalu disampai sana, jangan ngomel. Kenapa jar di sini dingin manar? Aku melihat ke muka, ke kanan, ke kiri, ke bawah, semuaan salju. Ya pian di kutub. Jangan heran kalau di kutub ke sana kemari ya salju, jarang pian lihat. Imbah tuh pian tulak lagi ke padang Sahara. Jangan ngomel, panasnya jar. Ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang pasir. Jangan kulihat lo pian dasar di gurun. Kesana kemari melihat pasir. Nah pian hidup di dunia, umajar banyaknya bala, banyaknya ujian. Ya memang dunia wadah bala, wadah ujian. Jadi jangan heran, hari ini ujian tuntung, isuk ada lagi ujian menunggui. La tastaghrib uqal akdar. Kita di sini. Nah oleh karena itu cerita tentang mereka ini akan menguatkan batin kita. Nangka ini nang ulama dengan segala kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah, nangka itu diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji hamba itu. Dan kemudian wantaqala ila rahmatillah, dan beliau intiqal ke rahmat Allah fajral arbi'a, di subuh Rabu 5 Rajab 1426 bertepatan dengan 10 Agustus tahun 2005. Berarti ini sudah 17 tahun yang lalu. Nah ini sekelumit cerita, maka beruntunglah kita. Mudah-mudahan bujur-bujur Allah berikan di hati kita nih rasa cinta kepada aulia. Cinta nang bujur-bujur cinta. Nah, dan kita doakan nah habaib kita, ulama kita, doakan mudahan sidin panjang umur. Itu pelita kita, itu lampu kita. Karena zaman ini fitnahnya ganal. Fitnahnya masuk ke rumah kita nih di HP nih nah. Ini HP ini macam-macam kan. Ada orang nang mak secara halus bahasanya bagus kata-katanya terstruktur, tetapi menggiring kita untuk kada baik prasangka kepada keluarga Nabi kan akhirnya. Banyak orang wah ini bepandiran di media sosial nih menyalahkan keluarga Nabi yang sebenarnya tujuannya menggiring. Ada juga yang berbicara tentang ulama kan. Jadi ini fitnahnya ganal juga, men kada bujur-bujur pian jaga. Karena ini kalau kita ibarat nongkrong, itu harus keluar rumah, nang ini ke dalam kamar. Buka si anu bepandir, kata-katanya bagus, didengar menarik, tetapi ujung-ujungnya bisa meulah menggerogoti cinta kita kepada keluarga Nabi, menggerogoti cinta kita kepada ulama. Nah, jadi amalkan ini. Bila hendak turun ke majelis, kita belajar wadah guru kita, biasakan bersedekah sebelum turun. 1.000 kah, 2.000 kah, 5.000 kah, kayak apa kah hari itu, atau memberi makannya atau traktir, cepat lakukan kebaikan dengan niat, ya Allah tutupiakan aib guru dari mata ulun. Peguruan kita tuh lain malaikat, lain malaikat pula. Kita nih perlu mendidik batin, hati-hati lawan guru kita sekali lagi lain malaikat. Tapi mun kita bicara jasa, berapa banyak jasa sendiri mendidik kita tuh.
Kalaupun ada kesalahan, nah makanya mengkawatu mata tuh Allah tutupi akan. Makanya guru aja mendidik kita setiap tuntung dan pengajian sirin membaca doa Rasul. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna. Ya Allah, tutupi aib kami dan tutupi aib peguruan. Karena peguruan itu lain malaikat. Guru kita lain, Nabi maksum. Itu Sayyidina Junaidi al-Baghdadi bila hendak tulak kepada paman sirin Syariah Sakoti, bersedekah dulu meminta kepada Allah supaya tutupi akan aib paman, aib peguruan. Wala tudhib barakati ulumihim anna, dan jangan hilangkan keberkahan mereka dari kami. Karena kalau sudah i'tirad lawan guru, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Peguruan seorang, dan ingat satu lagi lah, kita belajar lawan guru. Setelah itu kemana ke kita sekolah, kemana ke kita belajar. Jangan sekali-sekali peguruan seorang dihantam. Sampai Imam Mawardi katakan dalam Adab Dunya Waddin, ada seorang ulama itu ibaratnya mengeluh, aku Jersidin bahari melajarinya memanah, melajari tangannya itu supaya kuat memanah, aku nang melajari begitu kuat aku nang dipanahnya. Kayak pakai lawan peguruan kita, hati bujur-bujur kita lawan peguruan. Cintai peguruan. Peguruan itu kuitan. Perlakukan selayaknya kuitan. Kita jangan kuitan dang sanak aja membuat salah, tapi karena itu dang sanak tertutup kesalahan tadi. Makanya timbang-timbang melihat, mudahan jangan melihat habis saya. Mudahan jangan melihat. Tapi perlu kita mendidik dari sekarang batin supaya siap kalau suatu saat melihat. Dan satu lagi, ulun ini dipesani Abah, ulun ingat sebelum ulun sekolah ke Darul Ilmi, nang ulun ingat bukan sebelum ulun, karena sebelum Darussalam Darul Ilmi dulu. Pertama kali ulun mondok tuh Darul Ilmi. Begitu ulun ke Darul Ilmi itu, Abah datang langsung ke sekolahan. Ulun dibawa ke hadapan guru. Ujar Abah, ini guru Ahmad Jaini, anak ulun serahkan zahiran wa batina. Hendak pian apakan terserah pian aja. Ulun sarahkan anak ulun nis kepada pian zahir batin. Hendak diapakan kada apa zahir batin ni anak pian. Itu satu nang ulun tangkap Abah waktu menyerahkan zahir batin. Nang kedua, Abah bepesan lawan ulun. Sampai hari ulun ingat. Ujar Abah Ahmad Jaini nangaran kakanakan di pondok tuh macam-macam betingkah biasa aja, nang begulung macam tuh ngaran kakanakan, takakawalan berkumpulan. Cuma jar Abah dua sin pesanku. Dua sin pesanku ikam jangan sama sekali langgar. Yang pertama ujar Abah, jangan sekali-sekali mendustai peguruan. Jangan sekali-sekali mendustai peguruan. Satu. Yang kedua ujar Abah, aku mengirim ikam ke sini sekolah. Jangan sekali-sekali ikam mencampuri urusan peguruan. Karena ada mendengar kabar guru ini dengan guru ini beda pendapat, jangan ikam umpat campuri itu Abah. Aku menyuruh ikam sekolah tuh untuk belajar, bukan menilai peguruan. Karena secara zahir kelihatannya, guru ini nyambat ini, itu batin kita dididik saat itu. Itu nang ulun sampai hari ini ingat kata-kata. Yang pertama, jangan sekali-sekali mendustai peguruan. Yang kedua, aku izin mengirim ikam belajar bukan untuk mengurusi peguruan. Maksud mengurusi itu bukan, tapi maksudnya jangan, wah kenapa, lalu masuk ke dalam yang dalam tanda kutip kelihatannya seakan-akan ada konflik di antara guru, lalu kita seakan, oh hati-hati itu, jaga batin kita. Bila sudah sampai dalam masalah itu kita durhaka lawan guru, maka Abah guru Sukri menulis dalam Nasuihun Nafi'ah. Salah satu pesan Abah guru, uququl ustad la taubatalah. Durhaka lawan guru itu kada ada tobat sama sekali. Jangan meremehkan peguruan seorang. Biar kayak apa kita. Ingat itulah, jangan peguruan itu bujur-bujur. Cinta itu kuitan kita. Jaga itu bujur-bujur, insyaallah Allah akan turun keberkahan bagi pian bertahan. Nah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, berat Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Kita doakan sekali lagi semua guru-guru kita mudah-mudahan sehat panjang umur. Lah guru-guru kita itu bukan hanya kita tapi tuan kita. Ujar Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfan wahida. Aku ini budak bagi orang yang melajari aku meskipun huruf. Jaga adab kita dengan guru, jaga adab kita dengan aulia, jaga adab kita dengan keluarga Nabi. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan segala hajat kabul. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kada akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ba'da tulil umur fi khair tufa'afi ala hadhihi ni'a ala kulli man wa bihi salafus salih la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.